Oke. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam, Malam. semangat pagi ya. Ya, puji Tuhan kalau teman-teman semua kita saat ini berada dalam kondisi yang sehat, kita bersyukur. Tapi ya kita juga tidak menutup mata, tidak menutup telinga, bahwa memang saat-saat ini boleh dikata ya serem-serem juga gitu ya. Tapi kita bersyukur kalau kita sampai saat ini sehat. Nah, harapannya kita selalu sehat. Tadi saya sempat baca satu berita tentang COVID beberapa hari ini, dan itu cenderungnya meningkat gitu ya. Malah sekarang itu orang-orang suka bertanya gini, mana ya yang daerah tidak zona merah gitu ya. Jadi bukan cari zona hijau, tapi cari zona yang tidak merah gitu ya. Ya, terus kalau misalnya ada yang bilang, oh di sini zona merah, oh sana zona kuning. Aduh kayaknya udah happy banget ya gitu kalau zona kuning gitu. Karena ternyata berdasarkan beberapa info yang saya dengar, banyak juga daerah yang sebenarnya udah zona hitam gitu ya. Nah, mungkin kalau kita tinggal di satu daerah yang tidak zona merah atau tidak zona hitam, kita sedikit bernapas lega, tapi mungkin juga kita pikirkan, kalau kita mengingat mungkin ada saudara kita, ada teman kita yang berada di situ, waduh, ngeri-ngeri gitu ya. Belum lagi kalau sebentar-sebentar kita dengar kabar ada yang berpulang karena COVID, atau ada yang rekreasi di Wisma Atlet gitu ya, kalau untuk di Jakarta gitu ya. Ya rasanya tuh gimana gitu ya. Nah, ya memang kita tidak bisa mengendalikan kondisi di sekeliling kita, tapi at least kalau kita bisa menjaga diri kita, itu sangat membantu kita tetap jalankan prokes dengan sebaik-baiknya, tidak lengah karena sudah vaksin, karena ternyata juga banyak dari teman-teman kita, banyak dari orang-orang yang sudah vaksin, bahkan sampai vaksin full ya, maksudnya 2 kali vaksin tetap kena gitu ya. Bahkan ada juga yang sampai berpulang walaupun sudah vaksin gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Nah, malam ini apa yang bisa kita lakukan seandainya, bukan berharap gitu ya, seandainya kita harus mengalami kesenggol si COVID itu gitu ya. Atau setidaknya saya sangat berharap kita semua tidak pernah mengalami itu gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak ada ruginya ya, tidak ada salahnya kalau kita punya pengetahuan. At least kalau misalnya sampai kita mendengar, kita bisa membagikan hal yang baik sama teman-teman kita yang kesenggol si COVID itu gitu ya, harus gimana gitu ya. Nah, puji Tuhan, bersyukur malam ini Christine Angela, si kecil-kecil cabai rawit ini, saya bilang ya, dia mau berbagi buat kita. Ya, nanti Christine akan berbagikan seandainya ada orang yang kesenggol si COVID itu, kira-kira harus bagaimana gitu ya langkah penanganannya. Yeah. Artinya stepnya harus bagaimana ke depannya, terus ketika sedang kesenggol, ketika sedang berteman dengan si COVID itu, dan sesudah putus hubungan dengan si COVID itu kita harus gimana. Gitu ya. Oke? Iya. Teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Nanti kalau misalnya sesudah selesai Christine memaparkan tentang materi hari ini, nanti kita akan baca satu-satu ya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti mungkin Christine akan bantu jawab, atau mungkin nanti akan dibantu dengan leader-leader yang lain. Untuk ke depan, kalau ada teman-teman yang selain Christine, ada teman-teman yang di speakernya dibuka, saya mohon maaf sebelumnya kalau nanti saya mute ya. Jadi pemberitahuan dari sekarang. Oke teman-teman, kita akan segera menyimak. Waktu diserahkan pada Christine. Terima kasih Leader Mayfi, terima kasih Pak Boas. Selamat malam teman-teman semua. Aduh, sebelumnya aku pengen minta maaf dulu karena PPT-nya tidak berhasil dibuat dengan sempurna hari ini, jadi tidak ditampilkan PPT. Sebagai gantinya, hari ini model sharing atau ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi,
karena dulu aku pernah kerja di rumah sakit, sekarang udah nggak kerja di rumah sakit lagi, tapi semasa dinas di rumah sakit itu lumayan lama. Waktu itu 3 tahun aku bekerja di rumah sakit sebagai ahli gizi. Nah, waktu jadi ahli gizi itu banyak sekali hal yang Christine pelajari tentang bagaimana pasien itu dirawat ketika sakit di rumah sakit. Nah, terus apa bedanya sama kalau ketika pasien itu sakit dan dirawatnya di rumah. Nah, mungkin ada beberapa teman yang juga udah pernah dirawat di rumah sakit atau pernah mengunjungi atau pernah menemani kerabat, saudara, boleh juga nanti ikutan sharing ya. Misalnya ada yang kurang-kurang boleh tambahin. Jadi gimana sih, Tin, sistem perawatan di rumah sakit? Yang perlu diketahui untuk teman-teman semua, kalau di rumah sakit itu umumnya pasien itu dipisahkan menjadi 2 klasifikasi besar, yaitu pasien tak menular, jadi pasien dengan penyakit tidak menular sama pasien dengan penyakit yang menular. Jadi ada 2 bangsal besar yang isinya pasiennya tuh sakitnya bukan sakit infeksi, yang biasanya dia kecelakaan, patah tulang gitu. Terus misalnya dia diabetes atau misalnya pasiennya habis operasi gitu, pos operasi. Nah, itu mereka tuh dijadikan satu kamar tuh biasanya. Nah, ada lagi pasien yang kita kamarnya itu bangsal infeksius atau penyakit menular. Biasanya itu menular tuh satu bangsal, satu sejenis tuh. Misalnya batuk-batuk semua lah di situ kurang lebih ya. Terus kalau misalnya COVID ini tuh kan virus, maka klasifikasi perawatannya adalah penanganan infeksi. Udah jelas. Gimana sih seseorang bisa sampai tertular? Itu ada beberapa faktor utamanya. Yang pertama udah pasti itu adalah lack of nutrition atau makannya dia tuh mungkin nggak baik ya, nggak pola pola makannya dia tuh nggak oke. Terus lack of behavior, jadi kayak kebiasaan dia atau pola hidupnya juga kurang bagus. Terus yang paling mendukung seseorang bisa kena penyakit infeksi itu salah satunya adalah status gizi. Jadi gizinya itu buruk. Nah, gizi buruk di sini kan kalau di bayangan orang tuh semua kurus-kurus gitu ya kalau ngomong gizi buruk. Padahal zaman sekarang itu gizi buruk itu ada 2. Jadi kalau ngomong gizi buruk itu artinya adalah mereka yang kelebihan berat badan dan mereka yang kekurangan berat badan. Itu sama-sama klasifikasinya gizi buruk. Dua-duanya buruk. Nah, mereka yang bergizi buruk biasanya itu faktor penentu lain yang bisa bikin orang tuh jadi lebih mudah terkena infeksi. Sama orang dengan kondisi tertentu, misalnya dia udah usia lanjut atau misalnya balita, anak-anak, ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, itu faktor-faktornya. Terus berdasarkan kriteria tersebut, rumah sakit akan melakukan penanganan medis dong. Jadi misalnya nih, oh di rumah sakit itu gimana sih, Tin? Biasanya pasiennya dirawat, jadi begitu dia masuk, itu dokter atau perawat ya akan anamnesa dia nih, bakal lihat dia itu gejalanya apa aja gitu. Terus nanti kita buat catatan, habis itu dokter menentukan nih terapi medis untuk pasien itu. Dan kita kerjasama semuanya, baik itu perawat, ahli gizi, orang rekam medis, dan semuanya tuh kita kerjasama untuk merawat pasien ini. Nah, bedanya apa sih, Tin, kalau dirawat di rumah sakit sama rawat diri sendiri di rumah, mana lebih bagus? Sebenarnya tergantung dengan kondisi. Jadi, kalau di rumah sakit itu, bedanya adalah mereka menang peralatan ya. Contohnya infus gitu. Nah, sebenarnya apa sih isinya infus, Tin? Isinya cairan infus itu adalah NaCl. Jadi, Na itu kan natrium ya, natrium. Jadi, kalau misalnya orang itu masih bisa minum, masih bisa makan, sebenarnya dia nggak perlu banget dirawat di rumah sakit gitu. Jadi masih bisa kok dirawat di rumah, seasal dia makan, mau, minum cukup, itu udah sama aja kayak dia tuh dimasukin cairan infus gitu. Atau kalau misalnya mau cepet, minum aja air kelapa, itu juga udah menambah apa ya, menggantikan cairan tubuh gitu. Jadi salah satu pembedanya itu. Nah, kenapa sih orang banyak yang pilih untuk dirawat di rumah sakit? Padahal Mmm, nggak semua meskipun dia di kamar VIP sekalipun, biasanya perawat itu tetap nggak mungkin satu perawat untuk satu pasien. Biasanya pasien VIP juga tuh ada beberapa kamar VIP, di mana
perawat itu dibagi. Jadi misalnya satu perawat pegang 2 sampai 3 pasien atau 3 kamar VIP gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar perawat itu standby 24 jam di samping pasien itu tuh kayaknya hampir jarang sekali ya. Kalau misalnya pun ada itu pasti udah perawatan yang kayak super VVIP dan biayanya itu mahal sekali gitu. Nah, terus bedanya lagi apa sih kalau di rumah sakit sama di rumah? Kalau misalnya di rumah sakit itu pasien akan lebih mendapatkan ketenangan untuk beristirahat. Kalau misalnya di rumah biasanya tuh terdistract atau terganggu sama kegiatan aktivitas orang serumah, apa itu misalnya anaknya mau makan misalnya atau dan lain sebagainya gitu. Jadi, si pasien ini sulit istirahat misalnya gitu. Tapi, sebenarnya, di rumah sakit juga kalau misalnya itu di kelas perawatan yang kelasnya rendah, itu mereka juga gampang terganggu loh sama pasien lainnya. Jadi, sekalipun dirawat di rumah sakit, tetap akan mengalami gangguan gitu, misalnya suara berisik dari tetangga pasien sebelah, atau misalnya kunjungan dari keluarganya dan lain sebagainya, itu tetap ada gangguan gitu. Jadi plus minus. Terus ketika, kita misalnya nih hari ini pas banget, karena sejujurnya keluargaku di sebelah rumah ya, itu lagi baru hari ini banget tadi siang tuh ketahuan positif. Jadi semua orang juga kaget dan, mereka isolasi mandiri, kenanya ada 3, jadi kakak saya laki-laki, terus istrinya kena positif, habis itu anaknya usia 2 tahun positif, dan satu lagi anaknya usia 5 tahun tuh positif. Jadi hari ini tuh benar-benar topiknya ngena banget gitu. Jadi, aduh mereka dirawat di rumah apa di rumah sakit ya gitu. Mungkin teman-teman sekalian juga ada keluarga atau kerabat atau teman yang mengalami hal yang sama. Jadi keputusannya itu sebenarnya di tangan pasien itu sendiri dan keluarganya bagaimana kebutuhan mereka. Dan kalau misalnya dari yang pandangan yang aku pikir, ngelihat juga kondisinya. Kalau misalnya yang paling penting supaya seseorang itu bisa sembuh tuh apa sih sebenarnya? Yang paling penting supaya seorang bisa sembuh itu adalah motivasi. Jadi bukan obat, bukan vitamin, itu tuh nomor sekian. Yang paling penting untuk seseorang bisa sembuh itu adalah motivasi atau dukungan, semangat supaya dia bisa sembuh. Jadi kalau misalnya, "Kenapa motivasi, Tin? Kok aneh?" gitu. Itu memang benar gitu ya. Jadi semangat dari dalam dan dari luar itu yang akan membuat seseorang itu bisa sembuh. Kalau misalnya dia nggak punya semangat dan motivasi, gimana caranya dia mau makan gitu. Baru disodorin makan udah, enggak deh, nggak nafsu," gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang itu punya semangat dan motivasi gitu ya, sekalipun itu dia badan nggak enak nelen, nggak enak makan, dia tetap semangat untuk makan gitu, karena dia termotivasi untuk sembuh. Jadi yang paling penting seseorang bisa sehat atau enggak itu adalah motivasi. Baik itu dari kita sendiri yang sakit misalnya atau dari dukungan, keluarga dan saudara-saudari sekitar kita. Makanya, eee, harus diingat cuplikan lagu ini ya, "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya." Kenapa bangun jiwanya dulu baru bangun badannya? Karena kita harus membangun jiwa kita dulu, pikiran kita dulu, positive thinking dulu, baru kita bisa membangun raga kita gitu. Nggak bisa dibalik-balik gitu. Karena, semangat orang untuk sembuh itu sangat penting dan kita di sekitar mereka yang sakit, meyakinkan mereka itu bisa sembuh juga penting. Yang susah gimana? Yang susah itu anak-anak. Jadi, anak-anak itu kalau sakit ya mereka rewel gitu umumnya ya, apalagi kalau belum ngerti atau, susah misalnya kayak kebetulan keponakan aku ini yang umur 2 tahun yang sakit dan positif, itu dia sebelum sakit juga kondisinya udah susah makan gitu. Jadi, dikasih makan apa tuh pilih-pilih gitu, terus kalau misalnya nggak diturutin tuh langsung ngamuk-ngamuk yang tipenya kayak gitu. Nah, ini tuh bakalan menjadi tantangan sekali untuk isolasi mandiri sebenarnya. Kenapa? Karena bukannya dia nggak bisa sembuh kalau isolasi mandiri, tetapi akan lebih beresiko. Karena kalau misalnya anak-anak kayak gini, itu dikasih makan, lagi sehat aja mereka nggak mau gitu, lagi sakit kondisinya semakin berontak, jadi semakin nggak enak makan kan. Jadi lama-lama akan masuk ke dalam cycle, status gizi. Jadi yang namanya
penyakit infeksi dan status gizi itu mereka berdampingan. Ketika terjadi infeksi atau reaksi demam lah istilahnya itu, kalau misalnya kita infeksi itu pasti tubuh itu umumnya rata-rata demam, pilek, bersin, batuk, itu adalah tanda respon sistem imun kita sedang bekerja. Kenapa? Karena ketika ada bakteri atau virus masuk ke dalam tenggorokan kita, maka respon yang akan diberikan oleh sistem imun kita adalah untuk mengeluarkan sebanyak yang dia bisa. Jadinya dibatukin gitu atau dibersinin kayak gitu. Jadi itu salah satu pertanda bahwa ada reaksi imunitas di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan reaksi demam. Jadi ketika kita demam, sebenarnya itu respon imunitas tubuh untuk memberikan sinyal bahwa tubuh kita ini sedang diserang. Nah, kalau kita mau matiin kuman, biasanya makanan itu kan kita olah dalam panas supaya kuman itu mati. Begitu juga reaksi yang diberikan oleh tubuh. Jadi tubuh manusia itu pinter. Jadi mereka akan meningkatkan suhu supaya di titik tertentu itu umumnya bakteri dan kuman itu bisa mati gitu. Jadi demam itu sebenarnya reaksi yang positif, tetapi menjadi tidak positif ketika demamnya terus-menerus dan tidak dibarengi dengan asupan cairan yang cukup. Karena ketika seseorang demam, maka cairan tubuh dia itu akan banyak yang hilang gitu. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena kan panas ya, kalau misalnya air kita didihin aja kan pasti dia menguap kan airnya, jadi habis gitu. Begitu juga lah tubuh kita ibaratnya kayak begitu. Jadi, kalau misalnya kita lagi kena infeksi, minum air putih yang banyak itu udah nomor 1. Terus, sorry, lagi ngeliat contekan. Terus, selain itu kita harus menerima pengobatan atau terapi medis yang lain seperti multivitamin kayak gitu. Karena virus COVID itu kan belum ada obatnya ya. Jadi yang dokter-dokter lakukan di rumah sakit itu apaan sih, Tin? Biasanya buat pasien COVID. Yang biasanya dilakukan kan obatnya banyak banget. Kalau misalnya udah di rumah sakit itu kalau di rumah kita pakai 4 obat, di rumah sakit itu bisa macam-macam, bisa 10, 14 obat itu bisa masuk. Nah, sebenarnya itu obat apa aja gitu. Kita kan kadang nggak dijelasin satu persatu ya sama dokter atau perawatnya. Paling cuman dikasih tulisan, ini resepnya harus ditebus ke apotek, kita ngelihat aja tulisannya, kita nggak ngerti itu apa gitu. Nah, sebenarnya yang dikasih itu adalah obat-obatan untuk menghilangkan atau mengeliminasi gejalanya. Jadi misalnya pasien itu ada batuk, ya udah dihilangin batuknya. Pasien itu ada demam, ya udah dihilangin demamnya. Pasien itu ngeluh perutnya sakit, diare. Dia pasiennya ngeluh dia ada sakit mah. Udah semua itu pasti bakal diresepin buat si pasien itu merasa dia lebih nyaman. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa bertahan dengan gejala atau perasaan yang tidak nyaman yang muncul sebagai reaksi dari sistem kekebalan tubuh. Sebenarnya kalau dia bisa bertahan dan tetap memaksa untuk makan, untuk minum, itu sebenarnya akan lebih baik. Karena ketika kita berkenaan dengan obat-obatan, itu pasti akan ada efek samping yang lain. Makanya kan setiap obat itu pasti ada dibilang tuh, obat ini ada efek samping ini. Nah, dokter juga sebenarnya nggak sembarangan untuk memberikan obat-obatan itu. Tetapi ketika dokter melihat bahwa efek positif yang diberikannya itu akan lebih baik untuk pasien ketimbang efek negatifnya, maka dokter akan memberikan gitu. Jadi semua kembali kepada pasiennya. Apakah ini tipe pasien yang tahan atau pasien yang sedikit ngeluh gitu. Nah, kalau misalnya itu pasien yang sedikit itu udah ke dokter bilang, aduh dok saya ini nggak enak, kepala dari awal udah begini, terus leher begini, aduh otot ini segala macam udah ngonyol, pasti obatnya banyak banget. Pasti, itu udah pasti, tidak diragukan lagi. Tapi ketika pasien datang ke rumah sakit, terus udah gitu cuman, kamu gimana yang dirasa? Terus dia bilang, sebenarnya sih saya nggak berasa gimana-gimana sih dok, cuman demam doang paling sama sulit tidur. Ya udah paling obatnya 2, cuman buat obat turunin demam sama obat untuk dia bantu dia tidur gitu. Jadi semua kembali sama statement yang kalian ucapkan sebagai pasien ketika masuk ke rumah sakit. Semua obat itu diberikan sesuai sama apa yang kalian ucapkan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih misalnya
oh iya ya, obat itu sebenarnya nggak bagus-bagus banget buat badan gitu. Tapi sakit juga ya paling sementara, asal kita berani kita memotivasi diri untuk tetap semangat makan, untuk tetap semangat minum, tetap minum obat gitu ya, misalnya kayak, multivitamin. Sebenarnya itu akan sangat-sangat membantu sekali. Nah, tapi jangan salah kaprah kita itu, lebih baik isolasi mandiri. Nah, bukan begitu juga. Kita harus lihat kondisi seperti apa yang kita perlu untuk pergi ke rumah sakit. Kenapa sih orang-orang sekarang lebih aware dengan kesehatan dan mereka tuh udah pinter banget gitu. Saya yakin teman-teman di sini semua tuh pasti udah melek dan celik sama kesehatan juga. Jadi di rumah tuh umumnya semua orang tuh udah punya kan kayak Tante Ria kemarin misalnya, oximeter yang bagus tuh apa sih mereknya gitu. Iya sebentar ya aku cari tahu dulu gitu. Nah kenapa? Karena memang benar kita itu harus tahu kondisi seperti apa yang kita itu wajib untuk pergi untuk rumah sakit. Itu ketika seseorang tuh memang udah sesek banget dan dia nggak punya suplai oksigen atau peralatan yang cukup di rumah. Nah, dia tuh butuh bantuan gitu. Jadi, jangan semua-semua, wah kita pasti sehat nih kalau di rumah aja. Nah, belum tentu. Terus, gimana sih, Tin, kalau misalnya kita mau untuk sehat selama-lamanya itu nggak akan pernah. Jadi, namanya manusia itu nggak ada yang luput dari penyakit. Kita itu semua manusia itu sama, pasti melewati siklus hidup yang semuanya sama. Jadi, yang namanya sakit itu kita nggak perlu takut dan nggak perlu juga kita tuh sampai stres sekali ketika kita sakit. Karena yang namanya manusia itu pasti lahir, dia growing, dia bertumbuh, berkembang, terus akan melewati fase sakit, menua, dan akhirnya juga pasti akan kembali kepada yang kuasa. Jadi, yang kita perlu lakukan adalah ya menjaga diri kita sebaik-baiknya. Dengan salah satu caranya adalah makan yang bergizi, bukan makan yang banyak. Jadi makan yang banyak sama makan yang bergizi itu udah lain total. Kalau misalnya kalian bilang, oh saya udah cukup kok makan, saya udah kenyang. Tapi yang kenyang itu kan perutnya, bukan selnya. Yang kenyang itu kan cuman keinginan dagingnya, bukan sebenarnya tuh kebutuhan. Jadi beda kan kalau misalnya kita ingin sesuatu sama kita butuh sesuatu, itu kan beda. Nah, badan kita itu butuhnya tuh vitamin, mineral, zat gizi yang lengkap gitu. Baik itu zat gizi makro maupun mikro. Meskipun dalam porsi yang sedikit. Terlalu berlebihan juga nggak bagus. Banyak nih orang yang kasusnya datang ke ahli gizi, terus cerita, aku tuh nggak enak banget deh, setiap hari begini, 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 misalnya gitu. Terus kita begitu tanya, setiap hari gimana makannya, kita coba telaah sedikit-sedikit. Ternyata dia tuh minum suplemennya banyak sekali gitu. Kayak ini diminum, itu semua diminum gitu. Tapi dia tuh sebenarnya nggak benar-benar paham itu tujuan konsumsi suplemennya tuh untuk apa aja gitu di dalam tubuh dia. Itu juga kan nggak baik. Jadi berlebihan juga nggak baik, kurang juga nggak baik gitu. Jadi yang pas-pas aja. Kalau misalnya dari diet atau pengaturan pola makannya udah cukup baik, misalnya makan sehari 3 kali, 2 kali snack. Terus udah gitu pemilihan makanannya juga udah cukup variatif, masak sendiri, ada sayurannya, warna-warni, misalnya kayak gitu. Ya udah take vitamin yang seperlunya aja, misalnya yang oh kalau vitamin B sama vitamin C itu kan larut air, mereka udah pasti nggak bakalan disimpan di dalam tubuh. Nah itu kita perlu take karena itu kita nggak bisa bikin sendiri dan nggak disimpan juga gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Selain itu kan kita di sini Atomian, kita udah tahu nih kalau di Atomi itu punya suplemen herbal yang namanya makanan yang herbal atau misalnya sumber vitamin. Memang kalau kita ngelihat nutrition fact-nya itu pasti kurang lebih sama semua. Jadi di hampir semua brand, di hampir semua merek itu kalau dilihat misalnya itu kalau pertanyaan orang biasanya itu vitaminnya berapa miligram gitu. Nah, tapi yang tidak orang ketahui itu adalah bagaimana vitamin itu bisa diserap tubuh. Karena beda, setiap vitamin itu bisa jadi semua miligramnya itu udah disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh baku RDI gitu. Jadi udah ditetapkan oleh pemerintah bahwa standar untuk konsum vitamin atau create satu produk itu sekian miligram, sekian IU misalnya gitu. Tapi yang tidak diketahui orang itu adalah bagaimana vitamin itu benar-benar bisa diserap tubuh atau enggak gitu. Jadi kemampuan vitamin itu bisa diserap.
Nah, Atomy punya ini, itu kan dibuatnya dari produk yang natural ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat tuh, lihat di situ ada apa, ekstrak atau sintesis buatan gitu ya, kimia. Nah, itu biasanya kelihatan tuh dari komposisinya. Kalau teman-teman mau tahu, lihat aja di katalog aplikasi Atomy. Di situ kan udah lengkap banget, bisa dilihat, bisa dibuka, semua sumber udah ada. Apalagi sekarang eranya online. Kalau misalnya dapat informasi, dicari tahu lagi secara mandiri. Kalau misalnya merasa curiga, misalnya, di sini kan Atomy semua, udah pasti nih mendewakan produknya Atomy, belum tentu gitu. Jadi kalau misalnya merasa kayak gitu, harus cari tahu sendiri, benar atau enggak gitu. Kalau misalnya menurut kalian masih penasaran atau curiga, cari tahu sendiri. Soalnya kenapa? Belakangan ini kan lagi banyak banget produk tuh berlomba-lomba produk kesehatan untuk menjualkan atau memasarkan produk kesehatan mereka. Seperti yang saya alami sendiri oleh teman-teman, itu lagi hits banget yang namanya SBP 100. Mungkin teman-teman di sini ada yang konsumsi atau pernah dengar juga. Nah, saya nih sebenarnya bukan mau memusuhi produk lain, tetapi saya cuma pengen konsumen atau terutama pasien yang benar-benar membutuhkan itu lebih bijaksana dalam memilih produk. Jadi banyak sekali klaim yang dikeluarkan oleh produk kompetitor ini untuk kesehatan. Itu banyak sekali dan dia tuh bilang kalau dia tuh udah punya patennya. Nah, saya cari tahu ternyata nyatanya nggak kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang, kamu tahu nggak hemohim tuh bagus loh, gini loh, gitu loh, coba cari tahu. Nah, saya kemarin juga cari tahu nih, oh ternyata yang hemohim punya patennya memang ada ya. Paten itu apa sih? Paten itu adalah suatu hasil uji klinis yang sudah disetujui atau misalnya kayak udah diyakini itu benar gitu. Karena untuk mendapatkan nomor paten atau hak paten dari suatu suplemen gitu, itu juga kan nggak mudah ya. Jadi harus melewati proses. Khususnya untuk yang hemohim ini, karena hemohim ini ditelitinya juga panjang dan lama gitu. 8 tahun ya yang dia habiskan untuk melakukan penelitian. Itu bukan waktu yang sebentar dan singkat untuk menghasilkan suatu suplemen dan kita bisa menikmati itu. Di dalam hemohim itu kan ada akar-akaran ya. Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya nih sebagai konsumen lah ya gitu, bukan bilang sebagai ahli, nggak usah ngomong sebagai siapa-siapa. Itu saya juga sebelum kenal hemohim juga udah minum yang lain kok, kayak misalnya tolak angin gitu yang ngomong, saya nggak pernah deh telusuri itu isinya tolak angin apaan. Tapi karena itu udah turun-turun dari orang tua, bilang, "Ini bagus loh, coba." Nah, begitu kita minum juga, kita merasa badan kita lebih baik, gitu. Nah, apakah setelah itu terus masih cari-cari tahu gitu, ini isinya apa, kayak gitu. Tapi, karena ini mau sharing tentang medical, maka saya mau kasih tahu ke teman-teman yang mungkin belum tahu, bahwa di dalamnya si hemohim ini terdapat 3 jenis akar-akaran utama. Nanti boleh dibaca ya akar-akarannya itu apa, dan manfaatnya akar-akarannya ini, isinya hemohim itu yang nomor 1 adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, terutama di NK sel. Jadi sejalan dengan gimana cara dokter-dokter di rumah sakit untuk menyembuhkan pasien. Dia itu dikasih obat untuk menghilangkan gejala dan sebenarnya yang paling utama adalah multivitamin. Nah, kenapa sih dikasihnya multivitamin? Karena semua orang tahu bahwa di dalam tubuh manusia itu udah ada tentara perang, tapi kebanyakan tentaranya itu ketiduran karena kekurangan nutrisi sama banyak manusia sekarang itu suka begadang. Jadi tentaranya jadi loyo-loyo. Alhasil begitu di rumah sakit kan kerjanya tidur terus. Terus supaya bisa naik, tentaranya itu bisa bangun, maka didopinglah pakai multivitamin. Jadi kalau misalnya kita mau supaya bisa sehat dan cepat sembuh, bisa cepat pulih dari COVID, udah nggak ada lagi yang lain, itu alternatifnya hanya makan yang cukup, bergizi, seimbang, terus
di doping tentara tubuh kita itu pakai multivitamin. Nah, di Atomy itu udah banyak banget vitaminnya. Mungkin ini Tante Ria lah yang paling tahu vitamin di Atomy itu ada banyak banget. Tapi kalau misalnya yang aku ini banget ya sarankan untuk orang-orang yang kena COVID terutama atau kita yang mau jaga badan itu hemohim itu udah cukup oke banget. Kalau misalnya boleh bicara pengalaman karena saya sendiri mengalami, terus udah kasih juga ke baby, udah dari usia dia 11 bulan juga udah kasih dia hemohim. Kenapa kok berani banget sih kasih bayi sembarangan nanti bayinya kenapa-napa? Nah itu, karena saya udah cari tahu bahwa hemohim ini baik gitu ya, isinya udah lihat penelitiannya, udah bacain, udah semua. Jadi saya yakin kalau hemohim ini baik juga untuk babyku. Karena waktu itu kita habis pulang dari acara keluarga, itu rame banget di situ, keluarga suami, dan si Hana ini digendong bergilir gitu, mungkin karena lagi lucu-lucunya ya. Terus sebagai anak mantu gitu nggak bisa galak kayak di keluarga sendiri. Kalau misalnya di keluarga sendiri tuh ada yang pegang, jangan pegang-pegang gitu. Kalau misalnya di keluarga sana kan kayak gimana gitu, jadi diem aja gitu. Padahal tetap papinya juga diem-diem aja ya kan. Jadi akhirnya pas pulang denger Hana nih batuk. Waduh, udah parno banget tuh dia udah batuk. Udah batuk-batuk, bersin. Udah tidak ada lagi pengecualian, langsung aja udah kasih hemohim. Emang ada kasih vitamin yang lain juga, ada 2 vitamin lain. Kasih dia probiotik. Kalau probiotiknya Atomy campur air. Terus nggak kasihnya lebih dari 1/4 saset, cuman sedikit banget. Itu 3 hari terus dikasih terapi essential oil. Waktu kemarin itu 3 hari doang udah nggak kedengeran lagi batuknya. Puji Tuhan sampai sekarang sih sehat dan tetap aku lakukan terapi yang sama sepanjang hari gitu. Jadi kami semua di rumah aman, sehat, tapi sayangnya keluarga Koko, sekeluarga di sebelah rumah persis ini positif. Bertiga. Kalau Koko sih negatif sih, mungkin dia OTG kali ya, tapi dia negatif hasil ceknya. Tadi nggak tahu sih dia ceknya apa, cuman dapat infonya katanya dia negatif, tapi istri sama anak-anak positif gitu. Nah sekarang sih lagi ditreat dengan hemohim juga, isolasi mandiri di rumah. Sehari untuk Cici Ipar itu aku kasih dosis 5 kali, 5 saset hemohim sehari. Untuk vitamin C-nya aku suruh dia 3 saset dulu sehari karena dia ada konsumsi yang lain dari brand yang dia mungkin udah percaya. Terus untuk anak-anak itu agak susah. Kalau yang 5 tahun itu masih mau hemohim itu 1 saset 2 kali. Jadi si yang kokonya yang 5 tahun itu hemohimnya tuh sekarang 1 saset buat pagi sama sore. Kalau yang dedeknya ini yang 2 tahun itu kondisinya lagi dicekokin apapun dia nggak mau dan muntah gitu karena berontak dan nangis-nangis. Jadi ya mohon doa aja, mungkin kalau memang harus terpaksa kita ke rumah sakit, tetapi sebaiknya sih kalau misalnya bisa di rumah karena kan anak-anak ya, nanti kalau di rumah sakit juga takutnya nggak nyaman dan sebagainya. Doakan supaya bisa tetap sehat dan bertahan dari COVID. Juga untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang kena lagi positif, jangan patah semangat karena tenang aja, tentara tubuh kita itu aslinya tuh lebih banyak daripada virus yang masuk. Jadi udah pasti seharusnya tuh bisa, selama yang paling penting motivasi dan semangat untuk sembuh itu ada, dukungan dari orang sekitar tuh ada, pasti puji Tuhan semua pasti sembuh. Amin. Mungkin ada yang mau sharing atau nambahin, silahkan. Leader Messi. Ya, teman-teman, cukup jelaskah penjelasan Christine? Kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh langsung buka speaker ya, atau mau tanya. chat. Ya, silakan Ria. Tin, kan banyak orang yang dirawat untuk COVID. Kalau saya kan punya beberapa teman nih,
baik yang Mm-mm. COVID diopnam di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah gitu. Itu kebanyakan mereka juga diresepin dokter minum antibiotik gitu, kayak asitromisin misalnya gitu ya. Kadang ada yang minum Mm-mm. acyclovir gitu. Apakah Mm-mm. obat-obat seperti itu tuh memang membantu untuk melawan virus atau kalau nggak pakai antibiotik juga bisa sembuh atau wajib minum antibiotik gitu? Enggak. Jadi, kenapa dokter meresepkan teman-teman kita dengan antibiotik itu sebenarnya alasannya bukan untuk menyembuhkan si virus itu, tetapi dalam kondisi kita ini lagi sakit, kan tubuh ini sebenarnya lagi berperang ya. Nah, ketika kita berperang, itu coba bayangin misalnya tentaranya ini harus lawan satu virus COVID gitu, tonjok-tonjokan nih sama si virus gitu. Terus datang lagi satu penyakit lain misalnya, karena ketika dia lagi sibuk ngurusin satu nih, lagi lemah kondisinya, pasti akan mudah sekali untuk kena infeksi lainnya gitu. Jadi bakal kena kayak penyakit infeksi yang lain. Terus kayak misalnya asiklovir. Asiklovir itu adalah penyakit cacar ya, buat cacar air gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu, semua orang itu rata-rata waktu kecil tuh kena cacar air, tapi bakterinya si cacar air ini itu sebenarnya berdiam di syaraf tepi. Jadi dia tuh nggak benar-benar tuh mati gitu. Dia tuh cuman statusnya dorman atau tidur nyenyak, tidur pulas ketika sistem kekebalan tubuh kita tuh lagi bagus. Nah, kalau tubuh kita itu lagi kena virus si COVID ini, maka bisa jadi tuh si em, bakterinya si virusnya si cacar itu dia tuh bakal ngeliat, dia tahu situasi tuh lagi baik untuk dia berkembang biak lagi dan bangun dari hibernasi panjangnya untuk kembali berkeliaran di tubuh. Jadi si dokter ini akan meresepkan antibiotik untuk mencegah supaya orang itu nggak kena penyakit yang lain gitu. Jadi kayak gitu. Umumnya kayak TBC, karena rata-rata orang Indonesia itu pasti udah pernah terpapar sama bakteri tuberkulosis. Terus orang Indonesia juga umumnya udah terpapar sama si varicella zoster itu gitu. Kalau dari yang Christine tahu begitu, Tante Ria, supaya nggak tambah parah dan kemana-mana penyakitnya. Oh, atau karena alasannya untuk menyembuhkan batuknya. Misalnya begitu. Hmm. Kadang kan ada yang COVID disertai dengan batuk mengganggu gitu kan. Apa berarti dengan kata lain kalau orang COVID asalkan maksudnya selama kondisinya masih oke ya, nggak sampai sesak nafas begitu ya. Dia harusnya dengan istirahat, dengan makan yang sehat, air minum yang cukup, dan konsumsi multivitamin, hemohim, probiotik, begitu harusnya bisa recovery sendiri ya. Bisa, pasti bisa. Oke. Nah, terus mau nanya. Karena antibiotik itu Tante dibuat itu untuk melawan bakteri, bukan melawan virus. Jadi virus itu Aku bukan antibiotik. sekarang Nah, ini kan orang-orang langsung tuh begitu ada yang COVID, udah langsung bilang, ayo minum antibiotik dulu, minum kelompoknya enggak. asitromisin ya atau apa gitu, sampai orang pada beli, orang awam pun udah pada ngeresepin beli antibiotik sendiri gitu ya. Malah menurut saya kadang kalau kita minum antibiotik akan mengganggu keseimbangan probiotik di tubuh kita juga gitu kan. Padahal kan COVID ini Iya, benar. mengganggu kesehatan usus kita. Nanti kalau probiotiknya mati apa nggak Mm-mm. masalah baru gitu kan. Ya, jadi Mm-mm. Iya, sebenarnya cara lain juga untuk kita bisa cepat pulih gitu ya, dengan asupan nutrisi, dengan istirahat, dan tentu saja dengan suplemen-suplemen yang mendukung ya. iya Tuh. benar. Nah, antibiotik itu kan ada klasifikasinya juga. Apakah itu untuk nyerang bakteri yang jenis apa? Apa itu yang gramnya positif, apa gramnya negatif, atau gimana? Nah, umumnya kalau misalnya dokter yang baik pasti akan memeriksa terlebih dahulu orang ini itu sebenarnya itu memang terinfeksi bakteri atau enggak. Jadi biasa tuh ada pemeriksaan laboratorium
yang menandakan bahwa orang ini tuh memang ada bakteri di dalam tubuhnya. Misalnya kayak dia infeksi saluran kemih. Nah, orang ini dicek dulu nih urinnya, benar gak ada bakteri di urinnya, misalnya gitu. Atau kalau misalnya obat antibiotik ini dikasih, diresepkan, orang ini batuk, nah dicek dulu lendirnya, benar gak di lendirnya tuh ada bakterinya. Kalau misalnya nggak ada, nggak ditemukan, atau di titik yang masih batas aman, semua orang tuh pasti ada bakteri. Tapi maksudnya masih di batas yang dia bisa menginfeksi atau menimbulkan penyakit, atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya enggak, maka untuk dokter yang baik nggak akan sembarangan untuk resepin seseorang itu antibiotik gitu, dari yang aku tahu ya. Jadi untuk orang yang nggak tahu atau misalnya kita yang rumahan gitulah ya, nggak ada pemeriksaan laboratorium atau apa, sebaiknya tidak meresepkan diri sendiri antibiotik karena antibiotik itu juga ada kelasnya. Antibiotik yang keras, antibiotik yang ringan. Kalau misalnya kita sembarangan pakai antibiotik, itu bisa jadi nanti kemudian hari ketika kita benar-benar butuh dan kita lagi sakit, malah kita tuh resisten terhadap antibiotik jenis tertentu itu. Nah, kalau kita udah resisten lah itu nanti malah lebih berabe. Jadi sebaiknya jangan buru-buru untuk konsumsi antibiotik. Nah, oke. Thank you, Christine. Menambah pengetahuan ya. Karena ada beberapa teman yang isoman, semua kalau saya tanya, minum apa? Mereka pada konsumsinya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dengan suplemen-suplemen yang ada di Atomi ya, itu kan banyak ya yang bisa membantu kasus COVID ya. Sekarang ini kan semua banyak pada yang jelas hemohim. Orang pasti pada cari hemohim. Orang pada terbantu banget ya dengan vitamin C. Nah, peran yang lain itu kan perlu juga kita ini konsumsi omega 3. Betul ya, Tin? Karena kan Betul. yang aku lihat kan katanya kasus COVID ini sekarang menimbulkan masalah kekentalan darah. Nah, pengalaman Christine, kalau seperti ini gimana? Omega 3 itu seberapa banyak disarankan untuk pasien-pasien COVID? Nah, kalau misalnya omega 3 itu memang badan kita tuh perlu. Nggak usah kena COVID juga, tubuh kita itu udah perlu omega 3. Kenapa, Chris, kita perlu omega 3? Karena tubuh kita itu nggak bisa untuk membuat sendiri omega 3. Jadi, kalau yang waktu itu udah pernah ikut, mungkin udah tahu di reminder, mungkin yang waktu itu belum pernah ikut. Jadi, kita itu butuh zat gizi kan untuk hidup gitu. Nah, zat gizi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang esensial dan tidak esensial. Kalau zat gizi yang tidak esensial, itu artinya tubuh kita itu bisa ciptakan sendiri, bisa bikin sendiri, bisa disintesis sendiri itu. Nah, tapi kalau misalnya yang non esensial itu udah pasti harus datang dari luar atau dari makanan. Seperti omega 3, vitamin C, nah itu kita nggak bisa untuk bikin itu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari tahu lebih banyak, coba nanti di Google dengan kata kuncinya zat gizi non esensial gitu ya, di Google dicari tahu apa aja vitamin yang atau misalnya zat gizi yang kita nggak bisa, ada protein juga. Nah, lemak itu salah satunya yaitu omega 3 itu kita nggak bisa, omega 6 kita masih bisa. Omega 3 itu nggak bisa. Padahal omega 3 itu perannya itu sangat penting di dalam tubuh ya, bukan cuman untuk tadi yang kekentalan darah itu bukan cuma ke situ, tapi banyak sekali untuk di otak juga, di fungsi organ hati juga, di pembuluh darah juga, itu banyak banget gitu. Jadi perannya dalam metabolisme sistem itu banyak. Nah, kalau misalnya omega 3 untuk pasien COVID itu sebenarnya dosis biasa juga udah oke kok. Kayak yang orang normal gitu 2, atau misalnya kalau misalnya yang memang punya penyakit penyerta ya kayak kolesterol atau hipertensi, itu 3x2 soft gel juga boleh. Ya, oke Christine. Dan aku mungkin mau nanya satu lagi ya. Tadi kan Christine bilang tentang makanan kalau kita lagi recovery dari COVID ini kan kita perlu makanan yang bergizi gitu ya. Nah, istilah Ya, bergizi itu kan luas gitu. Maksudnya ya. bergizi itu makanan yang kalau saya artikan makanan yang kaya akan protein. Betul ya? Karena
salah satunya ya, karena kan protein itu pembangun sel tubuh yang sehat juga gitu. Mm-mm. Ya, Jadi kalau yang dibilang bergizi itu kan lengkap tuh Tante. Nah, kalau dibilang protein ya itu salah satunya, tapi kan banyak salah lainnya. Kalau misalnya mau untuk ke protein, memang benar karena dalam ketika kita lagi sakit COVID gitu, kan kita mau enchase atau pengen bangunin tentara-tentara tubuh kita. Nah, tentara tubuh kita itu ada banyak dan kita harus bangunin semuanya sebenarnya serentak supaya kita tuh bisa melawan virus gitu. Nah, salah satu makanan yang paling utama untuk sel darah putih kita itu adalah vitamin C dan protein. Protein itu asam aminonya tuh banyak sekali dan setengah dari asam amino yang segitu banyaknya itu semuanya non esensial, harus datangin dari luar. Apa itu dari makan telur dan sebagainya gitu. Tetapi kalau yang lagi susah makan, enak, mual, boleh dibantu sama spirulina karena di dalamnya juga terkandung protein yang esensial itu, maksudnya yang penting untuk tubuh kita yang kita nggak bisa produksi gitu. ya, bersyukur ya. Di Atomi kita ada hemohim, ada vitamin C, ada omega 3, probiotik, Ya. spirulina. Bersyukur banget ya. Kita nggak pernah menduga kita akan melewati masa seperti ini. Mm-mm. Tapi setidaknya untuk teman-teman, kalau ada anggota keluarga ya yang mengalami COVID ya, kita juga di Atomi ada solusinya. Nah, mungkin Mm-mm. teman-teman yang lain akan ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mevi untuk memandu. Thank you ya, Christine, buat Ya, Ya, thank thank you. you Boleh Celia. tanya, Ya, teman. Oh, malam silahkan, semua. mari Bu Olive. Ya, maaf ya, saya nggak bisa buka kamera. Tolong tanya Christine, kalau Iya. misalkan ini kan ada dosis ya, kayak tadi disebutkan bisa 3x1 untuk omega 3. Nah, Mm-mm. misalkan kayak itu kan biasanya 1 kali minum, 1x2 gitu ya. Mm-mm. Nah, saya ingin tahu perbedaannya asupan 2 butir langsung dimakan dengan satu dan satu gitu. Terus Mm-mm. kalau misalkan seperti ada triaktif itu kan sehari 3 kali. Sedangkan Ya. kalau seseorang disuruh minum 1 kali minum itu 2000. Nah, itu berarti bisa dikonsumsi misalkan tiganya langsung diglek 1 kali telan gitu. Apakah Mm-mm. itu betul atau seperti apa sebetulnya yang betul gitu? Ya, oke. Jadi semua tergantung sebenarnya kepada kemampuan dari suplemen itu untuk berikatan di dalam tubuh kita. Itu ngomongnya kayak reseptor. Jadi kan vitamin itu tuh nanti jadi butiran-butiran kecil lah ibaratnya gitu. Nanti dia itu supaya bisa bermanfaat dia tuh harus kayak klep gini nempel tek, gitu. Nah, ikatan ini reseptor itu kita sebut dengan kemampuan bioavailability atau kemampuan berikatan suatu zat di dalam tubuh. Nah, beda-beda zat, beda-beda waktunya gitu. Nah, itu semua pasti tergantung dan kembali lagi kepada company atau perusahaan yang menciptakan produk itu. Kalau misalnya dia bilang, oh dosisnya 3x1 ya gitu. Mungkin mereka sudah meneliti bahwa di dalam tubuh itu si suplemen tersebut itu berikatannya hanya waktu rentangnya sekian gitu. Cuman 8 jam misalnya. Satu kali dia minum itu 8 jam, habis itu dia langsung copot dari reseptornya dan tidak memberikan efek lagi gitu. Nah, makanya ketika itu udah copot, kita harus masukin nih kita minum lagi kan yang dosis kedua supaya nanti ada yang baru lagi untuk nempel lagi gitu. Nah, nanti udah 8 jam lewat terus nanti dia copot lagi dan kita ganti lagi gitu. Kalau misalnya kita langsung konsumsi 2000 misalnya. Nah, padahal kebutuhan manusia itu umumnya cuma 500 misalnya gitu. Ya berarti yang 1000-nya itu akan kemana gitu kan padahal reseptor atau apa ya
bilangnya kayak reseptornya itu cuman ada misalnya 500, dia nggak ada 2000 gitu. Jadi misalnya kita masukin 2000 pun yang nempel cuman bisa 500 kayak gitu. Hmm. Jelas gak? Yang Bingung nggak? disebut reseptornya itu apa? Nanti itu kan agak rumit ya menjelaskannya. Coba nanti di googling lagi deh Bu Olive. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih Bu Olive. Ini ada beberapa pertanyaan. Tapi saya juga pengen nanya dulu. Jadi mana dulu ya yang mau dijawab? Yang mau ditanyain. Saya dulu aja ya sebelum saya lupa pertanyaan. Nanti udah ini baru yang jawab. Jadi ceritanya tuh gini, cici saya kan mau vaksin gitu ya. Nah, cerita-cerita ya biasalah pertentangan antara Sinovac dan AstraZeneca. Akhirnya singkat cerita dia mau vaksin, tapi waktu vaksin itu tensinya tinggi gitu kan ya. Tunggu ternyata udah nggak bisa. Nah, sudah 2 kali ditunggu tetap tensinya tinggi, akhirnya dokter memutuskan bahwa dia harus periksa darah dulu kan, jadi batal vaksinnya. Nah, pertanyaannya masalahnya waktu dia periksa darah itu ternyata di rapotnya tuh jelek gitu ya. Ya, tiba-tiba ada apa, hipertensinya tinggi, terus ada kolesterolnya juga, terus ada diabetes juga, ada asam uratnya juga. Nah, pertanyaannya, dari 4-nya itu, mana yang harus ditanganin dulu? Karena cici saya juga agak-agak syok juga. Langsung dikasih obat segampreng gitu ya. Basically dia bukan orang yang, sebenarnya dari dulu dia boleh kebilang dalam satu keluarga tuh dia tuh yang paling sehat lah, nggak suka sakit gitu. Seumur hidupnya dia tuh kayaknya belum pernah menginjak rumah sakit lagi. Maksudnya sampai di opnam gitu. Nah, tiba-tiba kan banyak. Jadi dia tanya sama saya, ini masa harus minum obat semua katanya. Apalagi kalau misalnya sampai harus selamanya, di mana dulu yang harus ditanganin. Nah, Christine punya punya saran gitu yang mana dulu yang kira-kira bisa Tadi mengurangi ada apa aja? potensi, kolesterol, diabetes, sama asam urat. Nah, itu biasanya kan udah metabolik ya. Jadi itu gara-gara satu mungkin tadinya diabetes dulu, terus udah gitu jadinya merambat ke yang lain. Karena kan namanya badan satu sama lain kan berkaitan. Tapi kalau misalnya dibilang mana yang duluan, itu atasi dulu diabetesnya ya. Terus kalau misalnya diabetesnya udah teratasi dengan baik, udah gitu atur dari pola makan supaya tidak tergantung sama obat, terutama insulin gitu. Sebisa mungkin dari pengaturan pola makan seharusnya diabetes itu bisa cepat dinormalkan hanya dari pengontrolan makan. Terus nanti kalau mau konsultasi pribadi juga boleh, kita lanjut japri ya. Leader Messi karena kan pasti banyak tuh kita harus tahu juga kan dia dapatnya obat-obat apa aja, terus pilih multivitaminnya apa buat tanganin problem health. Oke, thank you. Ya, saya mau bacain pertanyaan berikutnya ya, bukan dari saya sih, dari teman-teman kita. Mana dulu ya? Tunggu sebentar ya. Salah. Halo Kakak Kristi dan Kakak Mihi. Waduh. Mumpung lagi ada ahli gizi dan sekarang sedang masa vaksin, mau nanya nih, mau memastikan apakah hemohim tidak masalah dikonsumsi sebelum dan sesudah vaksin? Saya bilang tidak masalah, tapi biarkan Christine yang menjawab, biar lengkap. Sangat dianjurkan malah ya. Ya, silakan. Ya, jadi thank you. Kalau misalnya boleh atau enggak, itu dari Koreanya juga masih boleh jawabannya, karena di Koreanya itu si hemohim ini masuknya food supplement, ya kan? Terus udah gitu belum ada ambang yang bilang bahwa konsumsi sekian akan menimbulkan efek yang negatif seperti ini dan itu tuh belum ada gitu. Tapi kan tadi aku udah bilang juga ya, konsumsi berlebihan juga kan gak baik gitu. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalnya memang dia kondisi badannya lagi fit, lagi nggak ada apa-apa, cuman karena dia kan pengen vaksin, ya udah konsumsi dosis yang udah disarankan aja, yaitu 2 kali sehari gitu. Nah, kalau misalnya memang sedemikian parno gitu ya, takut sekali, diimbangi aja sama vitamin yang lain, jadi nggak perlu hemohim semuanya. Tuh.
Ya, itu ya. Semoga bisa menjawab. Ini ada pertanyaan lanjutan, tapi kayaknya sudah terjawab ya. Apakah boleh kita tambah dosisnya menjadi 3 kali 1 untuk mengurangi efek samping vaksin? Masih Boleh. Bestina tadi yang nanya. Boleh ya. Oke. Saya mau kesaksian. Oh ya, mari Iya. Bu Indrawat, Bu Clara ya. Silahkan Bu. Hari Sabtu saya kan divaksin tuh ya. Astra mulai jam 8. Jadi sebelum bangun tidur saya minum Hemohim 1 saset. Terus sarapan, persiapan buat vaksin, tapi kan nggak tahu jam berapa. Jadi saya diisi ya sarapan dulu lah, jangan sampai perut kosong tuh divaksin. Jadi saya pagi-pagi saya minum Hemohim, terus sarapan. Saya divaksin jam 12-an lah, dapat nomor 93 dari 100 yang jatahnya 100, jadi saya dapat 93 ya, kurang lebih hampir habis lah ya. Sekitar jam 11-an saya dapat divaksin. Terus udah gitu, udah selesai makan siang, saya makan lagi. Saya pikir tuh pokoknya divaksin kondisi badan tuh harus fit banget. Jadi saya habis divaksin makan siang lagi, terus sore saya makan lagi plus vitamin C ya. Terus istirahat sebelum tidur, makan malam tetap sebelum tidur saya makan Hemohim lagi. Ditidurin tengah malam kayaknya ya, badan kerasa meriang, demam. Rasa demam tapi nggak lama. Saya udah tahu bahwa pasti ada demam, ciri-cirinya. Demam nggak terlalu lama, udah sampai besok paginya udah kelewatin, badan seger gitu. Jadi ya saya sih saranin yang mau divaksin ya minum Hemohim sama vitamin C. Itu aja. Mudah-mudahan dapat membantu. Sampai hari ini saya sih oke. Nggak ada keluhan. Saya tidak mau disaranin sih dokter kalau panas dingin tuh paracetamol atau yang lain-lainnya ya. Tapi saya tahanin, saya nggak mau minum sampai konsumsi paracetamol ya. Jadi saya minum Hemohim lah, saya perjuangkan sampai kelewatin hari ini. Oke, gitu. Itu aja. Mudah-mudahan bisa membantu. Hari ini udah sehat banget ya, Bu Clara ya? Sehat. Ya, sehat. Ini baru vaksin pertama ya, Bu? Iya, baru pertama. Ya, nanti menjelang sekarang berarti nanti siap-siap untuk 3 bulan untuk vaksin kedua ya? Iya. Ya, itu Ibu teman-teman boleh sharing ya, teman-teman mungkin usia Ibu tadi berapa? Saya 52 ya. Oke. 52 ada. Emang saya tidak ada ya sehat lah. Tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, ya normal. Di tensi saya normal, itu aja. Mudah-mudahan dapat membantu. Ya, teman-teman. Terima kasih Bu Clara. Ini ada pertanyaan yang kelewat ya. Christine, apa kandungan yang ada dalam spirulina ya? Thank you dari Bu Ratna Alexander. Ya, yang ada di dalam spirulina atomi itu ada penjelasannya di aplikasi kalau mau lihat. Terus udah gitu si spirulina ini juga kaya sama antioksidan ya. Jadi kan kalau misalnya kita udah tahu nih antioksidan tinggi itu membantu tubuh kita. Terus udah gitu udah pasti ada protein di dalamnya spirulina. Terus dia juga mengandung zat besi juga ya dari yang aku ketahui. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi spirulina itu manfaatnya dan kandungannya apa aja, maksudnya lengkapnya itu boleh dilihat di aplikasi ya, atau tanya ke leadernya pasti tahu. Karena kalau untuk dijabarin semua satu persatu pasti Christine tidak hafal. Saya bantu melengkapi karena lagi megang contekan. Ya, jadi spirulina itu adalah ganggang ya, ganggang hijau biru yang mana kaya akan gizi yang lengkap. Itu sebabnya spirulina itu dapat julukan superfood
Kenapa superfood? Karena seandainya terjadi krisis pangan di dunia ini, selama ada air dan spirulina orang hidup. Ya, itu sampai sebegitunya. Makanya kalau orang astronot ke bulan nggak bisa bekal makanan macam-macam ya, bekalnya spirulina aja udah bisa hidup. Nah, spirulina itu kaya akan asam amino yang tadi Christine jelaskan bahwa asam amino itu diperlukan untuk membangun sel tubuh. Selain itu, spirulina ini mengandung lipid yang baik ya, jadi lemak yang sehat untuk tubuh, vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin E, dan mineral-mineral seperti zinc. Nah, sekarang ini kalau orang COVID carinya mineral apa? Semua nyarinya zinc ya, semuanya nanya zinc. Nah, zinc ada di spirulina. Kemudian ada juga kandungan zat besi atau Fe. Fe ini dipakai untuk pembentukan sel darah merah. Karena sel darah merah itu pengangkut oksigen ke tubuh kita. Ya, kalau oksigennya kurang ya fungsi otak terganggu, fungsi organ-organ terganggu, ya seperti itu. Kemudian spirulina ini juga kaya akan kalsium, magnesium, selenium, dan sumber serat atau fiber yang bagus untuk tubuh. Dan fungsinya sangat bagus untuk membantu regenerasi sel. Selain itu, spirulina juga membantu mereka yang ada masalah diabetes, membantu menstabilkan gula darah, membantu menurunkan kolesterol LDL, kemudian yang ada tekanan darah tinggi juga membantu untuk tekanan darah, dan banyak fungsi lainnya ya. Jadi kalau mau sehat perlu spirulina, mau diet tapi nggak kekurangan nutrisi juga perlu spirulina. Untuk anak-anak bayi pun bisa ya, spirulina itu kapsulnya bisa dibuka, dicampurkan dengan bubur bayi. Nah ini Christine, mungkin ponakannya Christine yang susah makan, bisa dibuatin kayak bangsanya krim sup atau sup apa ya, seperti itu dicampurin spirulina aja supaya dapat tambahan asupan asam amino ya, proteinnya cukup. Dan Atomy punya spirulina ini bagus karena dibiakan sendiri, punya tempat pembiakannya di Brasil. Ini bukan Brasil, di Hawaii, di Kona ya. Jadi ini tempat yang bebas polusi. Itulah hebatnya Atomy. Kalau membuat suplemen selalu mempertimbangkan banyak faktor, termasuk faktor cuaca, faktor air. Kalau misalnya tanaman juga tanah, iklim, dan yang jelas produknya ini bebas dari logam berat, ya, bebas dari pestisida dan bebas dari bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah, boleh ini recommended ya, spirulina itu memang bagus banget untuk kita konsumsi sehari-hari. Nggak mahal tapi bergizi ya. Itu tambahan dari saya. Semoga menjawab Bu Ratna. Saya sudah japri ke Bu Ratna dan saya share di grup komposisi spirulina, dan juga untuk teman-teman lain yang nanti butuh info bisa kontak ke leadernya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ciria. Jadi yang butuh spirulina boleh segera diorder karena itu masih PO Korea, jadi butuh waktu. Ada pertanyaan berikutnya ya dari Ibu Melisa. Malam Christine, thank you penjelasannya sangat detail tapi mudah dicerna. Mau tanya, ada teman saya pasien COVID, diresepkan vitamin D 5.000 IU. Umumnya kebutuhan vitamin D per hari berapa ya? Oke. Nah, kalau misalnya kebutuhan vitamin itu kan ngelihat juga ya, biasanya dokter meresepkan itu juga karena mungkin dia udah pernah tes di dalam darah dia, itu kandungan vitamin D-nya berapa. Kalau memang kurang sekali ya didosiskannya yang tinggi gitu. Nah, kalau misalnya ngomong berapa dosis yang seharusnya, itu Christine juga nggak hafal berapa, tapi untuk vitamin D itu sebenarnya non esensial. Jadi non esensial ya. Jadi tubuh kita tuh bisa untuk mensintesis sendiri, bisa untuk bikin sendiri selama kita terpapar sinar matahari. Jadi nggak perlu banget sekali, penting sekali untuk minum suplementasi vitamin D yang dosis tinggi itu sebenarnya menurut saya pribadi sih itu nggak perlu ya, selama kita masih, apalagi kita ini di negara yang tropis gitu, di mana mataharinya terus-menerus ada di sana gitu setiap hari, bukan kayak di luar negeri yang mereka punya 4 musim dan
terkadang tuh nggak ada matahari gitu. Nah, kita ini bersyukur karena kita ada di negara yang matahari tuh terus-menerus terik di atas kita, dan itu sebenarnya adalah sumber vitamin D. Tubuh kita tuh bisa bikin sendiri dalam dosis yang udah pasti aman di dalam tubuh kita, sesuai sama kebutuhan tubuh kita sendiri. Jadi selama kita terpapar sama sinar matahari sehari 15 menit aja di rentang waktu jam 10 pagi sampai jam 1 siang, itu seharusnya udah cukup. Oke ya, semoga menjawab ya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman, ada yang masih mau ditanyakan? Oh ya, ini satu lagi. Kalau saya sudah vaksin, ini dari Bestina ya. Kalau saya sudah vaksin, tapi saya nanya untuk bekal buat next-nya atau buat cerita ke orang biar nggak salah. Oh, maksudnya, oh ya, ini tadi yang masalah hemohim ya. Oke, maksudnya sudah vaksin. Jadi pengetahuannya ini nanti mau dibagikan ke temannya. It's good ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh. Satu lagi pertanyaan. Kalau kelebihan vitamin, efeknya apa ya gitu? Kalau kelebihan vitamin, efeknya bisa banyak sekali, tergantung dia kelebihannya vitamin apa. Kalau misalnya kelebihan vitamin yang paling umum lah ya, itu kalau nggak pusing, mual, diare, itu kelebihan vitamin itu ke rata-rata kalau misalnya kelebihan tuh mual, terus diare, itu yang udah paling umum. Atau kalau kayak kelebihan vitamin A, karoten gitu, kelihatan sama anak-anak biasa paling cepet karena bisa disimpan di lever ya. Itu biasanya pada kelihatan agak kuning gitu. Nah, itu biasanya dia kelebihan vitamin juga kayak gitu. Contohnya. Ya, ini saya bingung ya, Jo. Kalau mungkin Christine bingung juga apa enggak. Semoga sih enggak, kalau saya sih bingung. Mau dari Bu Linda mau nanya tentang antibiotik yang tadi dibahas. Katanya harus ada cek laboratorium dulu sebelum pemberian antibiotik. Tapi selama ini kalau sakit dan ke dokter nggak pernah saranin cek laboratorium dulu, tapi langsung diresepkan. Jadi apakah dokter itu dalam tanda kutip tidak baik karena banyak teman-teman yang kena COVID juga langsung beli antibiotik sendiri? Nah, itu. Mungkin itu karena berdasarkan data kali ya. Dokter kan pasti lebih tahu. Kalau misalnya kita kan memang petugas medis yang lain selain dokter, pasti pengalamannya dokter juga udah lebih banyak kan. Kalau misalnya dia lihat, oh penyakitnya begini nih, ini kejadiannya dengan data yang sebelumnya gitu udah kayak cenayang ya, dia ada yang bisikin gitu melalui data-data di masa lalu, itu mungkin dia meresepkan antibiotik berdasarkan dengan yang sebelum-sebelumnya tuh rata-rata pasiennya tuh begitu, kondisinya sama gitu, serupa. Ya kembali lagi, pasti yang namanya dokter akan meresepkan obat itu, dia pasti tetap lihat apakah efek positif yang akan diberikan ke pasiennya itu lebih banyak daripada efek negatif yang akan ditimbulkan gitu. Jadi tenang aja, jangan bermusuhan sama dokter ya, tolong. Pasti ada pertimbangannya gitu ya. Ya, pasti ada pertimbangan. Tapi kan ya kita juga makhluk modern ya. Apalagi dokter-dokter zaman sekarang, ya kurang lebih lah, mereka juga ilmunya ilmu teori, nggak kayak yang dokter jadul banget, yang bener-bener tuh kayaknya udah profesor yang ngerti gitu. Pasti ada kekurangannya lah, namanya manusia. Jadi jangan percaya 100%, jangan juga curiga atau melihat dokter ini jahat gitu ya, pasti nggak mungkin juga dokter jahat kan. Nah, jadi ya kita wise aja lah sebagai pasien atau sebagai makhluk modern, kita cari tahu lagi aja secara mandiri. Kalau misalnya memang ragu, kita kan boleh komunikasi tuh sama dokternya. Kita bilang, dok, tapi dari yang saya ketahui, bukannya kalau antibiotik harusnya begini gitu. Nah, jadi kita tahu nih alasan dari si dokter tersebut yang meresepkan ke kita tuh apa gitu. Pasti dia kan punya alasan dan kita kan boleh gitu untuk komunikasi sama dia. Gitu. Oke, oh ya ini saya mau sebelum lanjut ya, ada beberapa pertanyaan, ini juga ada yang direct message.
Mau tanya Christine, ini saya nanya. Kalau Ya. yang kena COVID itu sebenarnya biasanya tuh dikasih harus antibiotik atau antivirus ya? Karena beberapa teman saya dan ada teman saya yang dokter juga, dia bilang antivirus yang dikasih. Jadi yang benernya tuh yang mana? Antivirus atau antibiotik? Halo? Halo Christine, Halo. dengeran nggak? Sorry, agak putus-putus tadi. Ya, Jadi antibiotik atau antivirus gitu ya? untuk yang kena COVID. Karena teman saya yang dokter bilang malah antivirus ya. Ya karena kan COVID sebenarnya virus ya, bukan bakteri. Jadi pemberian antibiotik itu menurut saya sih kurang tepat. Kalau misalnya memang ada di dunia kedokteran itu antivirus, seharusnya sih memang yang diberikan antivirus, bukan antibakteri. Karena antibiotik itu antibakteri, bukan antivirus gitu. Padahal COVID ini kan virus. Oke ya, ini ada tadi yang pertanyaan kelewat ya. Kak Christine, rata-rata yang habis vaksin diperbolehkan dokter untuk minum paracetamol 500 mg. Terus no problem nggak ya kalau diparalelkan, diparalelin dengan hemohim? Maksudnya dibarengin, diminumnya atau barengan. gimana? Kalau misalnya biar aman sih jarakin aja ya, biar gimana kan itu obat. Tapi kalau misalnya memang udah ada pengalaman teman-teman yang sebelumnya minum dan baik-baik aja, ya seharusnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sebaiknya itu dijeda aja biar nggak menimbulkan sugesti-sugesti gitu ya. Dijeda sejam, 2 jam juga udah cukup harusnya. Oke ya, saya lanjut sama pertanyaan yang direct message nih ya. Dari Ibu Santa ya. Ingin bertanya untuk pasien COVID, jika kita sudah konsumsi hemohim dan spirulina, apakah masih perlu mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, dan zinc lainnya? Saya tambahin dengan pertanyaan saya, kalau iya dosisnya seberapa gitu ya, biar lengkap. Iya, nah itu harus juga kembali kepada orangnya ya. Kalau misalnya kondisi yang timbul kepada dia tuh gimana? Seharusnya kalau memang dia itu COVID, sudah positif, vitamin C itu wajibnya tuh wajib sekali, luar biasa wajib. Karena vitamin C itu adalah salah satu makanan utamanya sistem imun kita, selain protein. Jadi itu yang udah paling penting itu adalah konsumsi protein dan konsumsi vitamin C wajib. Nah, kalau misalnya yang kayak zinc, terus kayak vitamin D dan lain sebagainya, sebenarnya itu mudah dapatnya dari makanan itu tuh biasanya udah terkandung deh banyak. Yang susah itu justru vitamin C, karena vitamin C ini rentan sekali terhadap pengolahan jenis apapun, panas, suhu, itu semua tuh dia tuh berpengaruh. Jadi vitamin C itulah yang agak susah. Sebenarnya kita paling penting dapetin suplementasi vitamin C. Menurutku, kalau misalnya kayak zinc dari makanan laut juga banyak zinc gitu. Terus vitamin D kan tadi ya udah ya kayak paparan kita, negara kita kan tropis gitu ya, iklim panas, asal kita ke depan aja sebentar 5 menit juga pasti berarti kok kita kena. Jadi jangan takut apa item atau gimana, udah jemuran aja sehat. Oke ya, itu semoga menjawab ya. Mungkin foto dulu ya, Vi. Oh iya, Belum ayo mungkin Foni. udah ngantuk. Nah, nanti lanjut lagi menjawab pertanyaan. Ayo. Tuh kan, tukang fotonya udah cantik, udah keluar. Yuk, buka kamera. Semuanya. Mari. Gue tungguin. Tuh kan, Kak Boas langsung pasang wajah. Geser. Memantau tadi. Lagi yang masih mau buka kamera. Halo Henny. Eka. Ya, tunggu ya. Tolong jangan masuk ke chat dulu ya. Ya, oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Tunggu, masih ada yang buka ya. 1, 2, 3. Halaman 2.
1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya saya bisa jawab, tapi saya mau pura-pura tidak bisa menjawab. Biar Christine yang jawab. Kalau untuk pasien positif COVID, vitamin C-nya itu sehari tetap 1 sachet atau lebih? Lebih. Kalau lebihnya orang seberapa? udah positif COVID, itu vitamin C-nya itu harus lebih, biar aman itu sebenarnya 3 kali aja udah oke sih. Tapi kadang dokter atau tenaga medis juga kalau kasusnya yang udah cukup parah, kadang tuh meresepkan sampai 4.000 miligram, 5.000 miligram. Cuman ya harus hati-hati juga ya kan, karena semua yang kelebihan itu nggak baik gitu. Jadi vitamin C asal 3 kali sehari seharusnya udah cukup. Apalagi vitamin C-nya Atomy itu udah diperkaya sama antioksidan. Jadi itu udah dosis yang cukup banget. Padahal di dalam tubuh kita itu vitamin C butuhnya sedikit kok. Nggak sampai 550 mg sebenarnya. Tapi mungkin kita akan terbantu karena si vitamin C ini berperan juga sebagai antioksidan. Jadi dia akan di dalam tubuh tuh kerjanya banyak, bukan cuman buat kebutuhan utama sebagai makanannya kekebalan tubuh kita, tapi juga sebagai antioksidan. Kan udah banyak racun ya di sekitar kita, jadi 3 kali sehari aja. Ya. Christine, ini bahas Ya, vitamin C. Mungkin ada beberapa teman yang Zoom malam ini belum mengenal tentang vitamin C-nya Atomy ya. Jadi mungkin tahunya iya. Atomy itu hemohim gitu, tapi mungkin belum pernah coba vitamin C-nya Atomy gitu ya. Nah, Oh, mungkin ada yang belum ya? ya, karena kan mungkin ada wajah-wajah baru yang baru bergabung nih. Oke. Jadi boleh direview sedikit deh. Ya. Christine sebagai ahli nutrisi yang mengenal produk dan mengenal dunia kesehatan, mengapa merekomendasikan vitamin C-nya Atomy dibanding merek-merek lain? Ya, karena nomor 1 vitaminnya Atomy itu udah lengkap dan murah. Jadi, sebagai ibu-ibu atau emak-emak rumah tangga, saya sangat mendukung harga murah. Terima kasih Atomy ya. Nah, salah keduanya adalah karena sebagai ahli gizi, saya itu pilih-pilih. Jadi, meskipun murah, tapi nggak mau yang murahan. Nah, Atomy memiliki itu juga. Kenapa? Jadi, si vitamin C Atomy ini itu udah buffer. Kan pasti teman-teman udah nggak asing sama ester C ya. Dulu dari jadul itu udah terkenal banget. Pokoknya kalau mau minum vitamin C, biar nggak sakit lambungnya, udah minumnya ester C misalnya gitu. Nah, si Atomy ini ya semacam ester C, karena dia udah diperkaya sama mineral. Jadi mineral ini fungsinya di dalamnya si vitamin C Atomy itu adalah untuk menstabilkan pH. pH itu adalah tingkat keasaman yang bikin kadang orang minum vitamin C itu perutnya nggak nyaman karena pH tuh asam pada asam askorbat. Tetapi di dalam vitamin C-nya Atomy itu sudah diperkaya sama mineral sehingga disebutnya sebagai vitamin buffer, BUFFER. Kalau misalnya ada yang belum tahu, kalau mau tahu itu apa, silakan dicek di Google dengan key atau misalnya kata kuncinya itu buffer vitamin C. Nanti keluar tuh buffer vitamin C adalah gitu. Nah, nanti apa tuh buffer vitamin C? Nah, terus si vitamin C Atomy ini juga sudah diperkaya oleh flavonoid. Itu apa? Itu warna-warni makanan yang menjadikan dia tinggi antioksidan. Jadi, tubuh kita itu banyak banget racunnya. Kita sebut aja itu radikal bebas ya. Datangnya udah dari macam-macam sumber. Sekarang mungkin zaman dulu belum banyak radikal bebasnya di dalam tubuh manusia, tapi sekarang kita semua pasti tidak luput dari radikal bebas. Kenapa? Karena dari tanahnya udah tercemar ya, tanah tempat tanaman misalnya makanan kita ditanam itu udah banyak cemaran, terus dari sumber airnya juga udah banyak cemaran, terus juga kita banyak terpapar chemical dari sabun, dari sampo misalnya kayak gitu juga udah cemaran. Nah, itu kayak polusi udara apalagi itu juga udah menyebabkan radikal bebas. Makanya kita butuh antioksidan. Nah, di dalam Atomy itu udah ada warna-warni makanan yang natural, datangnya dari sumber
pembuatan si vitamin C-nya itu sendiri gitu. Jadi itu udah nilai plus lagi buat si vitamin C Atomi. Habis itu yang satu lagi dan tidak luput adalah vitamin C Atomi itu punya kolagen. Nah, kalau misalnya ada yang tahu kan kolagen itu dijual terpisah ya kan. Nah, memang kolagen yang dijual terpisah itu memberikan efek yang lebih bagus ya daripada vitamin C. Tetapi kalau misalnya dengan Rp3.000 aja kita udah bisa minum kolagen, itu why not gitu. Itu pasti kelihatan kok di badan tuh beda gitu. Misalnya yang suka nyeri-nyeri sendi atau misalnya yang kulitnya nggak enak gitu, vitamin C Atom itu udah ada kolagennya. Jadi sangat worth it sekali, sangat murah sekali, sangat aman dan recommended. Terima kasih Christine ya. Jadi orang diabetes juga boleh ya konsumsi Oh vitamin. iya, benar. Itu kelupaan. Jadi kan vitamin C Atomi kan manis ya. Kalau yang Indonesia tuh manis banget gitu. Tapi tidak perlu khawatir karena si Christine ini sudah udah cek and recheck pemanisnya Atomi itu pakainya xylitol. Jadi itu nggak naikin kadar gula darah orang. Udah pasti nggak akan naikin kadar gula darah orang, itu aman. Jadi ya aman buat orang diabetes. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi semakin lengkap ya. Malam ini kita belajar bahwa kita ada hemohim itu membantu untuk pencegahan maupun membantu terapi penyembuhan. Kemudian ada vitamin C, ada spirulina, omega 3, apalagi ya. Oh, kita belum bahas probiotik nih, Tin. Peran probiotik untuk terapi COVID apa, Tin? Nah, itu Tante mau nambahin sedikit, kan ada positif pasti ada negatif ya. Kalau untuk yang vitamin C-nya Atomi itu kalau yang pernah dengar lah, maksudnya dari leader-leader lain, misalnya boleh dikonsumsi sampai sekian ribu, misalnya sampai berpuluh-puluh saset misalnya sehari, itu hati-hati ya. Jangan langsung didengar mentah-mentah, harus pastikan diri sendiri dulu bagaimana kondisi Anda. Kalau misalnya kamu punya hipertensi, itu janganlah dikonsumsi sampai kayak begitu, karena kan tadi vitaminnya buffer. Nah, yang membufferkan si vitaminnya Atomi ini itu sodium. Sodium itu adalah garam, teman-teman. Memang kalau 1 saset sampai 3 saset itu aman sekali karena sodiumnya 1 saset itu cuman 50-an miligram. Jadi kayak ya kita taruh garam di makanan kita pasti udah lebih banyak dah gitu. Tapi kayak misalnya sakit juga kan kita diinfus pakai NaCl kan, natrium. Nah, natrium sama sodium tuh sama. Kita butuh itu untuk menggantikan cairan tubuh kita. Nah, tapi kalau dikonsumsinya banyak sekali, itu pasti nggak baik. Karena sodiumnya ini ya, namanya garam, kalau kebanyakan tuh ya nanti bisa jadi kayak misalnya infus aja kebanyakan, pasti kan orang jadi timbun cairan gitu ya. Nah, jadi pasti ada efeknya. Terus kalau probiotik di dalam tubuh kita untuk orang COVID itu juga penting sekali. Untuk teman-teman yang belum pernah terpapar informasi ini, harus mengetahui bahwa sehari-hari untuk manusia yang jorok seperti kita di zaman sekarang ini, tidak luput siapapun Anda, itu sistem pencernaannya itu maksudnya tentara tubuh kita itu sibuk ngurusin sistem pencernaan tubuh kita. Jadi kalau misalnya kalian cari di mana-mana ya, itu udah banyak banget informasi kalau sehari-hari itu sistem kekebalan tubuh itu disibukkan ngurusin problemnya pencernaan. Ya di usus lah, di mana itu udah sibuk banget di situ. Nah, kalau misalnya kita intake probiotik, maka tentara yang tadinya itu terkumpul dan terfokus aja di pencernaan, ngurusin bakteri di dalam usus tuh perang sama dia. Tapi begitu kita konsumsi probiotik, bakteri baiklah yang akan berperang melawan bakteri di dalam pencernaan kita. Sedangkan tentara tubuh kita bisa pergi untuk ngurusin hal yang lainnya. Jadi nggak usah fokus aja terus di pencernaan gitu. Jadi probiotik itu pentingnya itu. Makanya banyak yang cepet banget sembuh dan pulih dari COVID, itu salah satunya dengan konsumsi probiotik rutin. Oke, terima kasih penjelasannya. Ini Penjelasannya ada, mantap. Ada tanggapan dari Bu Ratna. Wah, nggak usah ke toko lain. Yang ini biar saya yang jawab. Nggak usah, Bu. Di Atomi ada, Bu, semua.
Ya, Iya ada, tapi harus pre-order, jadi harus jauh-jauh hari ya, ya, supaya nggak gedebak-gedebuk, karena kan kayak COVID ini bisa menimpa siapapun nih, buktinya nih keluarga aku aja kena, sedih. Bener-bener itu, aduh, baru siang ini banget. Benar-benar itu tidak luput dari siapapun, jadi di rumah harus sudah stok ya, supaya bisa langsung cepet. ya. Ini saya mau cerita sedikit kemarin-kemarin ini ya, sedikit saja. Iya, ini ini sebelum saya baca, takut saya lupa. Jadi benar ya, vitamin C-nya Atomi itu bagus. Saya concern sekali dengan lambung saya, karena lambung saya itu aduhai lah gitu ya. Pernah nggak enak gitu. Nah, jadi vitamin C yang saya konsumsi itu Atomi. Nah, kemarin-kemarin itu saya diketawain sama Ciria. Sempat habis gitu. Jadi ya udahlah, pas saya lagi ke mall, jadi saya beli vitamin C yang pasaran gitu. Dan waktu itu tuh si mbaknya tuh bilang, "Ibu buat siapa vitamin C-nya?" "Buat saya." Ya, saya pikir saya harus minum vitamin C karena saya habis vaksin gitu. Habis vaksin berapa, ya maksudnya kira-kira sudah 2 minggu sudah vaksin, saya tetap mau jaga stamina ya untuk persiapan ke depan lah. Jadi ya udah Bu, ini aja. Ya udahlah, saya pikir iseng sementara menunggu gitu ya. Jadi saya minum itu. Dan gara-gara saya minum itu, saya langsung akhirnya nyari obat mah juga gitu ya. Padahal saya sudah dadah goodbye dengan obat mah yang si sol-sol itu. Jadi saya nyari juga karena udah benar-benar nggak tahan. Jadi saya cerita sama Ciri, bandel sih. Nggak bandel sih, Ci. Itu emang pas kebenaran. Udah. Jadi pokoknya vitamin C-nya Atomi itu aman lah buat lambung ya. Oke ya, kita mau lanjutin dulu nih. Ada satu lagi nih. Probiotik Atomi untuk anak usia 7 tahun. Harus diminum sebelum sarapan. Sekalian saya tambahin, ini dari Marlinda ya pertanyaan. Sekalian saya tambahin pertanyaannya. Minumnya seberapa banyak, sehari berapa kali, atau berapa hari sekali? Ya, oke. Kalau Misalnya, untuk maintenance berapa? Ya benar. probiotik itu boleh diminumnya sebelum makan atau sesudah makan juga nggak apa-apa, tetapi paling bagus diminumnya dengan prebiotik. Prebiotik itu ya makanannya probiotik. Makanannya probiotik itu umumnya ya kayak sayur-sayuran gitu ya kan. Sayur-sayuran itu makanannya probiotik, tetapi jangan khawatir, sebenarnya probiotiknya Atomi itu udah diperlengkapi dengan prebiotik juga. Jadi dia itu udah disiapin deh tuh makanannya, di dalam satu sasetnya probiotik tuh udah ada prebiotiknya juga. Nah, kalau misalnya umur 7 tahun itu nggak usah minum satu saset ya. Kalau bakteri banyak gitu di dalam tubuh juga nggak baik, karena bakteri ini kalau habis makan sama kayak manusia. Kalau misalnya manusia habis makan ya kan kekenyangan, ujung-ujungnya dia kentut-kentut gitu. Nah, bakteri juga sama di dalam badan. Kalau misalnya kebanyakan, terus mereka kenyang, terus nanti akhirnya menimbulkan gas. Jadi perut bisa kembung kalau misalnya kebanyakan juga. Jadi untuk anak-anak itu konsumsinya 1/3 sampai setengah saset aja, itu udah paling banyak sekali. Udah 1/3 aja udah cukup sehari menurutku. Kalau untuk dewasa itu karena dosa kita pasti lebih banyak kan, jadi minumnya 1 saset ya sehari. Gitu. Ya, kalau untuk maintenance apa perlu setiap hari? Ya, kalau misalnya maintenance itu tergantung. Kalau habis minum antibiotik gitu ya, 6 bulan. Jadi gini, antibiotik itu 1 kali kita konsumsi antibiotik, maka seluruh bakteri natural yang ada di dalam perut kita itu langsung kayak kebakaran, semuanya kebakaran hutan, jadi mati semua itu bakteri dengan antibiotik, jenis apapun juga. Jadi terus bisa hidup lagi nggak gitu? Bisa, bakterinya bisa hidup lagi, tapi butuh waktu yang lama. Coba aja hutan dibakar, terus bisa ada kehidupan lagi nggak di dalam hutan yang kebakar itu, kan dia butuh waktu. Nah, lambung kita tuh kayak begitu untuk menciptakan, maksudnya usus kita itu kayak begitu untuk menciptakan bakteri ucus yang baik itu dia butuh waktu yang panjang, butuh waktu 6 bulan minimal sampai 1 tahun. Jadi
kalau misalnya dalam rentang 6 bulan itu nggak ada konsumsi antibiotik apapun, ya udah nggak usah setiap hari minum probiotiknya, karena kan kita sebenarnya udah punya, maksudnya badan kita itu udah punya gitu, udah punya bakteri baik. Tapi kalau dalam rentang 6 bulan itu kita ada konsumsi antibiotik, sebaiknya sih minum aja rutin selama 6 bulan. Nanti kalau udah lewat, udah 6 bulan kita minum rutin tuh probiotik, udah gitu ya udah nggak usah setiap hari gitu. Di jeda-jeda aja, 3 hari sekali misalnya gitu, itu boleh. Ya, menjawab ya. Nah ini, kalau tadi 7 tahun, kalau ini untuk dewasa usia 70 tahunan yang susah BAB, sehari berapa kali? 1 tahun dibantu sama apa Tante Ria untuk 70 BAB? tahun. 70 tahun. Iya, 70 tahun, 1 saset sehari. Sama bantu sama selenium khas buat bantu BAB. Tapi kadang sih memang apa ya bilangnya sphincter. Jadi tuh di bagian pencernaan kita paling bawah, untuk bagian kita pengeluaran itu kita punya sphincter namanya. Itu sphincter itu bisa jepit bisa tutup gitu ya kan, jepit lepas gitu. Nah kalau sama orang tua memang udah apa ya, mungkin udah kayak istilahnya kurang oli gitu kali ya. Nah itu sebenarnya sih selain suplementasi lebih ke badannya dia, biasanya butuh fisioterapi gitu ya, mungkin pijatan di bagian belakang bokong gitu, di unyek-unyek, kalau enggak di bagian usus di sebelah, jadi putaran di pusar titik tengah, terus putar searah jarum jam, turun di bagian perut kirinya dia, di bagian perut kirinya dia, karena di situ usus besar, jadi pijat ke arah bawah gitu. Itu bisa membantu dia BAB juga. Dengan penyakit bawaan diabetes, boleh minum probiotik? Boleh ya? Boleh. Oke, ada ya, habis pertanyaannya. Teman-teman ada yang masih mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita kembalikan kepada yang punya room. Saya mau ini deh testimoni. Oke, silahkan Leader Foni. Nah, dari tadi kan kita kan seputaran COVID ya. COVID pasti identiknya sama vaksin. Nah, dari tadi kan pertanyaannya kan, boleh gak minum ini, boleh gak minum itu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya sih udah vaksin. Mau dong ya. Saya udah vaksin dan nggak ada reaksi apa-apa di saya gitu. Maksudnya semuanya baik-baik aja gitu ya. Nggak ada panas, nggak ada demam, nggak ada mual, nggak ada pusing, pegal pun enggak. Kecuali kalau saya angkat tangan gini. Kalau saya angkat tangan, sini ada berasa bekas suntikan. Gitu ya. Puji Tuhan ya, berarti benar obatnya masuk ya. Kalau nggak ada rasanya itu pun masuk apa enggak tuh obat gitu ya. Gitu. Ada. Kalau saya angkat tangan doang ya, tapi kalau saya tangannya turun begini, nggak ada rasa apa-apa. Sama sekali. Nah, cuman walaupun saya ngalaminnya luar biasa, bagus ya gitu. Maksudnya reaksinya di badan bagus. Cuman saya tetap nggak bandel. Saya nggak aktivitas yang berat. Saya nggak minum kopi, nggak minum teh, nggak minum soda, apalagi alkohol. Itu ya. Nah, itu kan karena saya nggak tahu di semua diinfo apa enggak, tapi kalau pas di tempat saya suntik itu diinfo. Nggak boleh termasuk kopi dan teh. Gitu ya. Nah, mungkin itu ada efek dengan kafein ya. Kalau itu ya, karena kan detak jantung mungkin bisa lebih cepat. Nah, tapi kalau ditanya saya minum apa gitu sebelum vaksin, saya udah borongan. Karena jujur aja, saya memang percaya sekali gitu dengan produk Atomy ya. Karena di rumah memang semuanya udah saya ganti, semua produk termasuk produk suplemen yang mama saya dulu minum gitu. Yang saya tuh minum pas pagi. Saya itu diminta sampai jam 8. Jadi pagi-pagi saya itu udah minum Hemohim.
makan yang cukup. Enggak, aku kasih tahu, aku habis divaksin. Kalau buat saya sih ya, Minum. mungkin cukupnya saya buat orang lain itu banyak karena saya memang makannya banyak gitu. Jadi saya udah makan telur, terus saya minum hemohim. Ini minumnya banyak nih ya, hemohim. Saya minum vitamin C, saya minum omega 31, saya minum Finezam karena saya siap-siap kalau saya takut mual. Saya minum spirulina. Nah ya, jadi apa aja tuh udah tuh, dan termasuk vitamin D. Kenapa vitamin D? Karena gini, saya yakin banget, bener banget yang Christine bilang, negara kita tropis. Sebenarnya kalau kita rajin berjemur, orang-orang umur muda 20-an sampai 40-an pasti nyerapnya lumayan lebih cepat gitu ya. Tapi kalau 40 ke atas, apalagi 60 ke atas, 70 ke atas, penyerapan vitamin D di luar itu pasti lebih sulit penyerapan ke badan. Nah, saya yakin banget karena saya setahun ini sejak pandemik itu jarang sekali kena matahari, jujur aja ya. Jarang sekali keluar mataharian itu jarang gitu. Jadi saya yakin banget memang saya pasti kurang gitu. Nah, salah satunya tambahannya dari Atomi itu saya minum kalsium. Karena di kalsium kita ada kandungan vitamin D. Memang kecil, makanya kenapa vitamin D di Atomi itu kan diminumnya kan bisa dua butir ya. Karena kandungannya memang dikit banget gitu. Nah, lalu yang saya mau sampaikan di sini, sebelum saya vaksin, berapa bulan sebelumnya, udah dari tahun kemarin, saya itu minum suplemen. Jadi buat teman-teman jangan terlalu tinggi ekspektasinya bahwa oh kita kalau mau vaksin hari ini mau vaksin baru kita minum semuanya gitu, nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi harusnya diminumnya kapan? Dari jauh-jauh gitu. Jadi jangan mau vaksin atau pas udah sakit baru minum, jangan, karena bereaksi di badan kita kan mungkin banyak yang mesti diberesin dulu ya gitu kan. Nah kayak misalnya kita punya kolesterol tinggi gitu. Terus karena hari ini mau vaksin kita minum omega 3, minum segala macam gitu berharap bahwa nggak akan pusing gitu ya. Ternyata pusing gitu. Kenapa? Ya kemungkinan kan suplemen itu kan nggak mungkin dalam satu hari semuanya diturunin gitu kan. Nggak akan, pasti dia akan beresin organ-organ kita yang kurang baik gitu. Nah, saya itu minum suplemen Atomi itu udah dari tahun kemarin gitu. Jadi udah rutin. Spirulina saya nggak rutin, tapi saya ganti-ganti dengan hemohim gitu ya. Kalau lagi mau pengiritan saya minum spirulina, kalau lagi ada hemohim saya minum hemohim gitu ya. Jadi gantian. Nah, jadi apakah saya yakin banget waktu kemarin saya itu badannya fit-fit aja, itu sebenarnya itu memang pasti hasil dari saya rajin minum suplemen. Itu saya yakin banget karena apa? Karena saya olahraga enggak gitu ya. Sejak pandemik ini ya olahraga enggak. Matahari jarang gitu. Makanan juga enggak pernah saya pilih-pilih makanan sehat, jujur aja ya. Saya tuh makanan kan buat saya itu cuma 2 ya, enak atau enak banget gitu kan. Jadi saya apa aja makan gitu, nggak bilang oh ini saya nggak makan. Tapi memang kalau saya tahu itu goreng-gorengan, saya nggak terlalu banyak sekali makannya gitu ya. Saya nggak terlalu banyak sekali makannya. Tapi saya suka nggak? Saya suka konsumsi nggak konsumsi, cuman terbatas. Nah, jadi apa yang saya minum, menurut saya atau apa yang reaksi saya itu adalah hasil dari yang sebelum-sebelumnya saya minum. Jadi mungkin saya juga ada darah rendah ya, saya ada darah rendah. Nah, kemungkinan kan kalau kita vaksin itu bereaksi, misalnya banyak orang yang terutama pusing ya, yang saya dengar kan dari teman-teman itu pusing, palanya berat gitu ya. Kan bisa jadi, misalkan kalau saya darahnya rendah, bisa jadi kalau saya darahnya rendah bereaksi loh, saya pusing itu bisa aja gitu. Atau kita nggak tahu, misalkan ya kolesterol aja bisa pusing, apa aja bisa pusing gitu ya. Nah, jadi menurut saya jangan kita berasumsi bahwa kalau kita minum suplemen hari ini, oh vaksinnya pasti enggak. Tapi tergiliran pas pusing, oh ternyata Atomi itu enggak efek loh gitu. Ya enggak begitu loh. Jadi maksud saya itu enggak begitu. Jadi pas giliran pusing atau mual atau muntah gitu, oh ternyata enggak efek, tahu gue udah minum juga tetap aja tuh gue sakit kepala. Nah itu kan karena ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi dimulailah minum. Walaupun kita nggak mau vaksin, walaupun kita sehat-sehat aja, walaupun kita kayak saya jujur aja ya, saya udah lama sih ya saya cek ya, saya tuh oke-oke aja semuanya gitu. Tapi saya minum suplemen tetap sekarang saya rajin minum gitu. Jadi kenapa? Karena yang tadi saya sebutin itu semua di rumah saya minum, termasuk anak-anak gitu ya. Nah, cuman ada yang saya seling-seling tadi ya, kayak misalkan hemohim dengan spirulina.
gitu. Jadi diminum setiap hari karena apa yang masuk ke mulut kita, ke badan kita itu lewat makanan itu beragam gitu. Minyak-minyakan iya gitu ya, kan goreng-gorengan iya gitu. Terus segala macam gitu. Orang yang suka makan sehat aja, misalkan sayur-sayur deh, sayur-sayurnya nggak digoreng, sayur-sayurnya cuma dikukus atau dimakan mentah. Nah, mentah aja juga belum tentu sehat. Kalau ternyata ada pestisida, ada segala macam, itu juga masuk tuh ke badan gitu. Jadi itulah fungsinya suplemen supaya bantu kita sebenarnya membersihkan apa yang nggak baik di dalam badan. Jadi waktu nanti pas kita uh, apa entah vaksin, entah apa gitu, nggak terlalu berat berasa di badan kita gitu. Jadi apa kayak kalau tadi kan ada pertanyaan 500 mg paracetamol kalau di paralel sama hemohim gimana gitu. Saya paralel, walaupun saya jujur aja saya nggak pusing, tapi waktu setelah saya vaksin, setelah 1 jaman saya ngemil, terus saya makan paracetamol, walaupun saya nggak pusing gitu. Kenapa saya begitu? Karena saya cuma buat jaga-jaga. Karena paracetamol yang dikasih itu kan itu memang aman ya gitu ya. Atau penggantinya kan memang diperbolehkan Panadol ya. Panadol karena isinya paracetamol 500 mg. Nah, tapi setelah itu seharian saya itu benar-benar makan makanan dibilang makan normal iya, makan kenyang iya, terus saya ada ngemilnya kayak kacang hijau dan segala macam, plus malamnya saya tambah hemohim, terus kalsium tambah 1 lagi, tambah omega 3 lagi 1 lagi gitu. Jadi buat teman-teman lebih baik di-maintain aja gitu, di-maintain setiap hari gitu kita konsumsi suplemen gitu. Jadi yang paling tahu kan sebenarnya kalau selain hasil lab kan badan kita sendiri ya gitu ya. Jadi cobalah gitu teliti-teliti badannya sendiri kalau kita minum ini rasanya apa. Kalau kita misalkan orang yang suka palanya berat, coba deh kita minum deh omega 3 secara rutin, berkurang nggak gitu. Nah, jadi menurut saya yang paling tahu itu akhirnya kita sendiri. Nah, jadi di setiap jangan terlalu tinggi berharap oh nggak usah minum, kita sehat-sehat aja, nanti kelebihan suplemen malah jadi sakit gitu ya. Nanti ginjal rusak gitu apa dan segala macam. Orang kan suka ketakutan seperti itu. Nggak ada yang suruh borong-borong minum semuanya, tapi kenalin diri sendiri, tapi diminum gitu, diminum secara konsisten. Jangan cuman waktu-waktu tertentu baru diminum gitu. Nah, nanti pada saat kita mau menjelang vaksin dan segala macamnya itu, saya rasa badan kita udah jauh lebih siap. Atau kayak misalnya gini, sekarang kan virus COVID itu lagi luar biasa ya, lagi luar biasa hebatnya nih gitu ya, per hari pun tinggi gitu. Jangan pas lagi tinggi baru kita minum hemohim 3, 2, 3 gitu. Terus nanti kalau COVID udah turun, baru udah nggak usah minum dulu deh gitu. Soalnya COVID-nya udah mereda. Jangan juga gitu, karena bener kata Christine, COVID itu tuh nggak milih-milih nih, udah nih gitu ya. Siapa aja bisa kena, kita yang udah jaga-jaga aja gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu, misalkan kita pesan dari ojol, pesan packingnya kah atau apanya kah gitu ya yang nyampe ke tempat kita pegang kebenaran kita nggak pakai masker atau apa, itu bisa aja gitu. Tapi setidaknya kalau badan kita udah konsisten dijaga, amit-amit gitu ya, kalau sampai kena mungkin saya rasa badan kita udah lebih ready gitu, kita nggak akan sampai payah banget gitu. Jadi diperkuatnya tuh dari sekarang, jangan dadakan baru diminum semua, dicicil gitu dari sekarang. Itu sih, Tin. Thank you ya. Thank you, bener banget. Setuju, 100.000. Setuju. Itu benar. Soalnya kenapa? Kayak yang tadi ya, kan nggak mungkin kayak tentara gitu ya, udah lama gitu, setahun lamanya dia tertidur pulas, ya tidak diberikan asupan yang cukup, terus tiba-tiba ketika kuman datang, terus dia disuruh langsung bangun, langsung perang gitu. Coba kita kalau lagi tidur, terus dibangunin gitu, pasti boro-boro langsung perang ya kan, mau jalan aja masih huyung-huyung gitu. Nah, kurang lebih yang Cipotik cerita tuh ya kayak gitulah perumpamaannya. Jadi memang benar, maintenance itu penting supaya at least tentara kita itu selalu dalam posisi yang siaga, bukan yang lagi kelemer-kelemer tidur gitu. Karena nggak bisa dalam satu waktu dia langsung disuruh bangun, langsung disuruh makan, terus suruh berperang, ya kan nggak bisa. Setuju? Ya, setuju. Ya, kesimpulannya sih gampang ya. Kalau itu saya bilang, kalau saya suka bilang gini, orang kalau
makan sambal sakit perut juga butuh waktu gitu ya. Jadi kita kalau mau minum suplemen, mau lihat hasilnya kita butuh waktu. Tapi ya ini berhubungan dengan vaksin gitu ya. Saya minum suplemen nggak serajin Foni, nggak sebanyak yang diminum Foni, karena dasarnya saya suka lupa gitu ya. Nah, tapi saya dengan beberapa teman yang vaksin, yang teman bareng itu, mereka tuh bisa lihat bahwa apa ya, kok Mayfie lebih apa ya, lebih nggak kelihatan dampaknya gitu. Nah, jadi ketika sama seperti Foni, sesudah vaksin saya tetap minum paracetamol gitu untuk jaga, dan besoknya tuh nggak kenapa udah lebih baik, dan 2-3 hari sesudah vaksin itu kelihatan banget bahwa saya tuh nggak kayak orang habis gimana gitu ya. Sementara teman saya tanyain, semua saya tanyain. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari katanya, ada yang sampai bisa sadar pulih banget tuh ada perlu berapa hari gitu. Tapi kalau saya puji Tuhan sih hanya ya sehari itu udahnya malah merasa lebih enak gitu ya. Ya saya percaya itu pasti karena ada andil si suplemen yang saya minum sebelum-sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman, saya menyarankan minumlah suplemen dari sekarang, juga untuk menjelang vaksin yang periode berikut. Ya, oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan sama Ciri atau Kubuas ya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Vitamin D. Vitamin D itu bagusnya diminum di jam berapa ya? Vitamin D itu bagusnya diminum di jam kapan aja, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, nggak apa-apa sih. Karena si vitamin D ini kan selain untuk penyerapan kalsium juga masih banyak banget fungsinya juga di dalam tubuh kita. Jadi dia pasti diperlukan di jam berapapun. Boleh minum kapan aja. Din, Ya. mau nanya, kalau vitamin D itu saya pernah dengar dan saya pernah baca, pernah dengar juga. Vitamin D kan memang boleh diminum jam berapa aja ya. Tapi kayaknya lebih bagus setelah makan ya, karena kan untuk nganterin vitamin D itu kita perlu protein. Ya. Kita perlu lemak untuk Ya, ngantar vitamin D. Jadi setelah makan mungkin jam berapa aja boleh, tapi setelah makan ya. Barengin sama omega 3 juga boleh. Karena dia vitamin larut lemak, jadi pasti Oke, thank you. butuh lemak. Iya. Oke, thank you. Ya, Ya, Ria, silahkan. sharingnya malam ini luar biasa banget, sangat bermanfaat, sangat mudah dimengerti, dan saya percaya teman-teman yang nge-Zoom malam hari ini juga mendapat informasi yang bermanfaat ya. Kiranya apa yang di-sharingkan malam ini boleh memperlengkapi kita semua ya, dan terima kasih banget buat Christine yang sudah berbagi. Terima kasih waktunya yang harusnya dipakai untuk menemani Baby Hana diberikan buat kita malam ini 2 jam ya. Thank you juga untuk Felix, untuk Hana yang sudah mengizinkan Mami Christine berbagi dengan kita malam hari ini. Dan thank you untuk host Mayfie ya yang sudah membantu kita juga untuk bisa mengakomodasi acara malam ini. Ya, teman-teman. Satu lagi, Ci. Thank you buat tukang fotonya. Oh iya, tukang foto ini mah udah ini seumur hidup. Udah, nggak usah diucapin, udah ada suratnya itu mah. Thank you. Thank you-nya nanti ditumpuk aja berakhir tahun. Ya, ini tukang foto andalan kita. Ya, jadi ya terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang malam hari ini bergabung di Zoom. Baik teman-teman yang sudah pelanggan setia warung Zoom kita, maupun teman-teman baru ya. Untuk teman-teman yang baru, saya ajak untuk bisa juga bergabung dengan pertemuan-pertemuan lainnya yang rutin kita adakan ya. Jadi hari Jumat malam kita juga ada Zoom, hari Sabtu sore jam 3, dan hari Senin, Selasa jam 3 sore. Nanti akan diinfokan di grup dan mungkin bisa diinfo juga oleh teman-teman yang malam ini mengundang teman-teman yang lain. Ya, terima kasih buat waktunya. Dan kita sebelum menutup acara ini, kita akan buka mic bersama. Kita katakan Atomi, ayo bisa ya. Yuk kita buka mic-nya. Oke, ya
Kita mau katakan bersama-sama. 2, 3. Atom Atomi. Ayo. Ayo. Bisa. Bisa. Thank you, Tin. Maybe. Thank you semuanya. Thank you, Thank you Christine. semuanya. Thank you, Foni. Dan Selamat malam. thank you buat semua Malam. pertanyaannya. Selamat malam. Malam. God bless. Thank you. 3, 2, 1. Kok nggak bisa ditutup? Ya, Ayo, nanti Bu. yang keluar masing-masing aja.